Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan. Kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang agung ini, bulan Ramadan, serta kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Gumelar berupa ngaji SRJ. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi sang pembawa ajaran kebenaran, Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Semoga dengan senang membaca sholawat, dengan bacaan sholawat salam, kita semua ini kelak menjadi golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Fatayat, khususnya sahabat Fatayat sekecamatan Gumelar, beserta seluruh pemirsa YouTube sahabat Fatayat Kecamatan Gumelar dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk ngaji SRJ pada kali ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang arkanus sholah. Sahabat Fatayat, pasti sahabat sudah sangat hafal tentang apa saja itu rukun sholat. Namun, mari kita bersama-sama mutolaah kembali, mempelajari kembali tentang apa itu arkanus sholat. Sebelum memasuki bagian-bagian dari arkanus sholat apa saja, terlebih dahulu kita harus mengenali apa sih itu rukun, apa itu syarat, ya. Jadi dalam hukum fikih itu ada rukun, ada syarat, ya sahabat. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang arkanus sholat, berarti rukunnya sholat. Rukun adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan selama kita melaksanakan suatu perkara tersebut, ya. Perbandingannya jika dengan syarat. Kalau syarat itu suatu perkara yang wajib kita laksanakan sebelum memasuki kegiatan atau sebelum memasuki perkara tersebut. Misalnya syaratnya sholat, maka sesuatu yang wajib kita laksanakan sebelum kita sholat. Kalau rukunnya sholat, berarti perkaranya wajib dilaksanakan selama kita melaksanakan sholat. Dan apabila ada salah satu yang tidak kita laksanakan atau tertinggal, maka sholatnya menjadi tidak sah. Arkanus sholah menurut kitab Safinatun Najah atau kitab Safinah itu ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat di sini adalah yang wajib kita laksanakan, yaitu niat di dalam hati. Adapun melafalkan niat sholat, sholli fardhu subhi, sholli fardhu tuhri, dan lain sebagainya, itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib adalah kita berniat di dalam hati. Lalu kapan waktunya untuk niat sholat? Nah, niatnya sholat itu dilaksanakan bersamaan dengan rukunnya sholat yang kedua. Rukun sholat yang kedua apa? Asani takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram, membaca lafal Allahu Akbar pada saat pertama sholat. Nah, ketika mulut kita mengucapkan lafal Allahu Akbar, maka dalam hati kita melafalkan niat untuk sholat. Sholli fardhu subhi roknataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala.
Atau misalnya kita belum bisa dengan bahasa yang Arab bersamaan dengan takbir, kita mencoba dengan bahasa yang kita tahu, yang biasa kita yang kita bisa pahami dengan bahasa Indonesia. Misalnya, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup. Mulut kita dari mulai Allahu Akbar, dari A-nya Allah sampai Ro-nya Akbar, itu niatnya kita masukkan di dalam hati. Allahu Akbar. Misalnya kalau kita gambarkan panjangnya segini, maka kita niatnya juga panjangnya segini. Bersamaan Allah ketika lafal takbiratul ihram diucapkan pertama, langsung saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu yang wajib dilaksanakan. As-salisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi dalam melaksanakan sholat fardu, selama kita masih mampu untuk berdiri, maka wajiblah bagi kita sholatnya dengan berdiri. Jika kita berdiri sudah tidak mampu, barulah boleh dengan duduk. Jika duduk tidak mampu, maka bolehlah dengan tidur miring. Jika tidur miring pun tidak mampu, maka bolehlah dengan tidur telentang. Jika dengan tidur telentang tidak mampu pula, bolehlah dengan isyarat. Dan yang berbahaya apabila dengan isyarat kita sudah tidak mampu, berarti kita sudah tidak wajib melaksanakan sholat, melainkan kita wajib disolati. Iya sahabat, hitung ya. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Fatihah, ya, mengucapkan lafal Fatihah, mengucapkan suratul Fatihah, melafalkan. Berarti mulut kita harus berbunyi. Mulut kita harus melafalkan. Mulai dari basmalahnya Fatihah sampai waladhdallin. Itu kita harus berbunyi, membunyikan, melafalkan. Karena di sini membaca. Nah, bunyinya harus keras kah? Tidak. Bacanya kira-kira telinga kita bisa mendengar pada saat kita berada di suasana yang hening. Misalnya di suasana yang hening, kita cukup seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, kita udah dengar. Maka ketika dalam keadaan ramai pun kita seperti itu suaranya, itu sudah cukup. Jadi membaca itu batasannya melafalkan sekira suara kita terdengar oleh kita sendiri di suasana yang hening. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan lurus dari kepala sampai pantat, kakinya lurus dan kedua tangan memegang lutut. Nah, pada saat ruku ini sahabat, apalagi apabila kita sebagai makmum untuk rakaat pertama kita, misalnya kita menjadi makmum yang tertinggal atau makmum masbuk, ketika kita baru datang, imam sudah dalam posisi membaca suratan, misalnya sudah wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baru membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, si imam ruku, Allahu Akbar. Lalu bagaimana kita? Kita masih Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua, kita bagaimana? Kita ikuti saja imam. Kita ikut ruku. Kita jangan melanjutkan Fatihahnya, melainkan mengikuti imam ruku. Nah, kalau kita mengikuti imam ruku, kita menangi ruku bersama dengan imam. Sekiranya kita tumakninah di dalam ruku, misalnya imam Allahu Akbar, kita mengikuti Allahu Akbar,
kita kok tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu diam. Oke, diam sejenak sekira membaca subhanallah. Misalnya Allahu Akbar. Ini imam sudah ruku, kita baru ruku, Allahu Akbar. Kita hanya subhanallah. Waktunya pendek sekali segitu. Imam kok berdiri, i'tidal, kita sudah terhitung masuk dalam jamaah, hitung rokaatnya sama dengan imam. Maksudnya rokaat yang tadi berdirinya kita baru baca Fatihah, baru ayat kedua, baru Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin, ini sudah terhitung satu rokaat. Namun sebaliknya, apabila kita sholat, kita jadi makmum masbuk, si imam sudah ruku, Allahu Akbar, kita Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tidak segera ikut ruku. Kita rokaat ini baru pertama, kita abaikan, ataupun kita sudah suratul ladzina an'amta 'alaihim, kita kejar Fatihah sampai waladhdallin, sehingga ketika kita ruku imam berdiri. Cara bahasanya itu selisiban, kita tidak menangi rukunya imam, maka rokaat ini yang sampai waladhdallin ini tidak dihitung satu rokaat. Kita terhitung ketinggalan imam, jadi dihitungnya pada ruku. Jadi pada rokaat pertama bagi makmum, kalau imam rokaat keberapapun misalnya kita imam rokaat pertama, kita baru datang, kita masbuk ya, ataupun imam ketika rokaat kedua, yang penting ketika kita jadi makmum, rokaat pertamanya makmum dihitung satu ketika menangi ruku bareng-bareng dengan imam, selama sekira membaca subhanallah. Kalau selisiban, maka rokaat tersebut tidak dihitung. Maka misalnya ketika imam salam, berarti kita wajib menambah rokaat lagi untuk nyaur rokaat yang tadi ketinggalan. Nah, di sini kadang-kadang banyak yang masih keliru nih sahabat. Kadang-kadang rukuknya tidak menangi rukuknya imam ketika kita mengejar Fatihah tadi, padahal kita masbuk, kita ketinggalan. Ketika kita ruku, isi imam berdiri, kita ini tetap menghitung satu. Itu tidak seperti itu. Jadi kalau tidak menangi ruku bersama imam, kita ketinggalan ya. Berbeda dengan rokaat kedua, ketiga, dan lain seterusnya. Apabila sudah rokaat kedua, ketiga, keempat, itu Fatihahnya wajib diselesaikan meskipun si imam sudah i'tidal ya, kita tidak ketinggalan sampai 3 rukun ya. Nah, misalnya ini sudah rokaat kedua ya sahabat, tadi udah rokaat pertama, kita udah mengikuti imam nih, udah menangi ruku nih dengan imam. Nah, ketika rokaat kedua, Allahu Akbar, sudah berdiri, kebetulan imamnya udah lancar Fatihahnya, makmumnya baru latihan, kita misalnya lagi pelan bacanya ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, pelan-pelan, kok tiba-tiba imam membaca suratannya, misalnya sedang tarawih ya, rokaat yang kedua, si imam hanya membaca suratan pendek sekali ya, 1 ayat misalnya, kan boleh saja ya, suratan itu bebas ya, tidak masuk dalam rukunnya sholat. Tiba-tiba kita belum selesai Fatihah, si imam sudah ruku, ini udah rokaat kedua atau rokaat ketiga atau rokaat keempat, maka kita tidak boleh sama seperti rokaat yang pertama, kita ikuti imam ikut ruku, tidak. Kita wajib menyelesaikan Fatihahnya kita. Jadi Fatihah yang rokaat pertama makmum itu ikut pada imam, tergantung menangi rukuknya atau tidak. Kalau menangi ruku bersama imam, meskipun Fatihah belum selesai, kita menangi ruku, maka rokaatnya dihitung 1. Kalau untuk rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, ini
wajib menyelesaikan Fatihahnya meskipun imam sudah ruku. Begitu ya sahabat. As-sadisu at-tumaninatu fihi ruku. Yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku, yaitu tadi yang wajib adalah gerakan ruku dan tumakninah. Membaca bacaannya subhana rabbiyal azim itu sunnah, ya. As-sabiu al-i'tidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal adalah berdiri dari ruku. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini i'tidal. Yang wajib itu bukan membacanya, tapi gerakannya. Samiallahu liman hamidah, berdiri dari ruku, itu yang wajib. Nah, At-taminu at-tumakninatu fihi. Yang kedelapan, tumakninah ketika i'tidal. Ketika berdiri dari ruku, berdirinya kita harus tumakninah. Tidak boleh gerakannya tidak ada berhentinya, tidak ada tumakninahnya, itu tidak sah. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Semuanya wajib. Yang wajib lagi-lagi adalah gerakan sujudnya, gerakan membungkukkan badan, menempelkan kepada bumi, yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua jari kaki. Posisinya pantatnya di atas, kita sujud benar-benar merendahkan diri kepada Allah. Al-hadiyah asyaru al-julusu al-asyiru at-tumakninatu fihi. Yang ke-10, tumakninah di dalam sujud, ya. Tumakninah sujud, gerakan sujudnya wajib, tumakninahnya juga wajib, sujudnya harus tumakninah. Nah, membaca bacaannya itu termasuk sunnah. Al-hadiyah asyaru al-julusa baina sajdatain. Al-julusu baina sajdatain, ya. Al-hadiyah asyaru al-julusu baina sajdatain. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud. Duduknya yang wajib adalah lagi-lagi gerakan duduknya, ya. Bacaannya ikut sunnah. Atsaniya asyaru at-tumakninatu fihi. Yang ke-12 adalah tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Duduknya harus tumakninah. Adapun bacaan-bacaannya ketika duduk itu sunnah. Atsaniya asyaru at-tasyahudu al-akhir, yaitu membaca tasyahud akhir, membaca lafal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu wajib. Membaca, lagi-lagi membaca. Yang wajib adalah di sini membaca. Berarti kita harus umik-umik, ya. Maksudnya kita harus melafalkannya dengan mulut kita. Tidak boleh hanya diam saja, ya. Karena ada saya pernah melihat, ya, orang sholat mulutnya diam saja, padahal ada rukunnya sholat yang harus dikerjakan oleh lisan kita. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dibaca di dalam hati, itu tidak boleh. Harus diucapkan, harus dilafalkan. Ini tasyahud, lafal tasyahud akhirnya, ya. Kemudian ar-rabi'ah asyar al-qunutu fihi. Yang ke-14 duduknya. Duduk pada saat tasyahud akhir itu wajib, ya. Duduknya wajib, membacanya juga wajib. Lalu di sini kok tidak ada tasyahud awal ataupun duduk tasyahud awal? Duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal itu merupakan kesunahan. Namun apabila kita lupa tidak mengerjakan duduk tasyahud awal, kita lupa tidak membaca tasyahud awal, itu dianjurkan nanti ketika
selesai sholat, ketika akan salam, kita dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Al-khamisah asyara as-sholawatu ala nabi. Yang ke-15 adalah membaca sholawat atas nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Ya, ketika tasyahud akhir itu kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat kepada nabi yang wajib. Adapun wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, ya. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, itu sunnah, ya. Nah, biasanya ini ketika sholat tarawih ya sahabat, yang sholatnya kadang-kadang cepat nih. Biasanya kita hanya sampai pada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung salam. Ya, itu tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Yang penting sampai pada sholawat pada Nabi. Wasadisa asyara assalamu. Yang ke-11 yaitu uluk salam, mengucapkan salam yang pertama. Ya, di sini mengucapkan salam berarti mulut kita harus melafal salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kita harus melafalkannya, tidak cukup hanya di dalam hati. As-sabi'ah asyara at-tartibu. Dan yang terakhir, yang ke-17 adalah tertib ataupun urut. Mulai dari rukunnya sholat yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke-17 semuanya harus urut. Tidak boleh ada yang terbalik-balik, ya sahabat. Nah, dari ke-17 rukunnya sholat ini semuanya wajib dilaksanakan, tidak boleh ada yang tertinggal. Dan kewajiban-kewajiban ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama, kewajiban bangsa kauli. Yang kedua, bangsa fi'li. Dan yang ketiga, bangsa kolbi. Maksudnya apa? Yang bangsa fi'li berarti wajib dilaksanakan secara gerakan, perbuatan. Itu apa saja? Yaitu seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian ada duduk tasyahud akhir. Itu yang wajib secara gerakan. Kita wajib bergerak, menggerakkannya, melakukan dengan gerakan. Yang bangsa kauli, bangsa ucapan, yang wajib kita laksanakan oleh lisan kita, wajib kita ucapkan sekira dengan membaca. Pada saat suasana hening, telinga kita sendiri dapat mendengarnya, yaitu apa saja? Yaitu tadi takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama, membaca Fatihah, kemudian ada membaca tasyahud akhir, dan yang keempat membaca sholawat atas Nabi, yang kelima membaca uluk salam yang pertama. Dan yang bangsa kolbi, yang wajib dilaksanakan di dalam hati, yaitu ada 1, yaitu niat. Ya sahabat, jadi niat itu yang wajib adalah di dalam hati. Dan untuk yang lainnya sisanya yaitu tumakninah ketika ruku, tumakninah ketika i'tidal, dan tertib ataupun urut. Itulah tadi materi tentang rukunnya sholat, diambil dari kitab Safinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang dapat kita ambil. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, itu pasti semata-mata karena kebodohan saya serta kekurangan saya. Dan apabila ada manfaat yang dapat diambil, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang senantiasa mau untuk belajar, tidak berhenti untuk terus belajar, menimba ilmu sampai kapanpun. Sahabat,
tetap semangat berjuang di Fatayat dan ngaji SRJ ini nggih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.